wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muzaik Rauf. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hardware dan software. Langsung saja kita mulai presentasinya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai hardware dan software, perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada komputer. Bahasan yang pertama yaitu mengenai hardware. Apa sih hardware itu? Yaitu kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Nah, hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Ada banyak contoh hardware seperti monitor, kemudian ada Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada speaker, ada mouse, mikrofon, printer, dan lain-lain. Nah, fungsi dari hardware itu ada 4. Yang pertama menerima input, kemudian mengolah data, kemudian memberikan output, dan yang terakhir menyimpan data. Jenis-jenis hardware yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan, merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data berupa gambar, teks, video, audio ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, kemudian ada mikrofon dan ada webcam. Selanjutnya jenis-jenis hardware yang kedua ada proses device atau perangkat pemproses. Nah, ini merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya seperti VGA yang berfungsi untuk mengolah informasi berupa data grafis, kemudian ada RAM yang berfungsi untuk menentukan kecepatan akses komputer, dan kemudian ada CPU. Nah, ini berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. Kemudian ada output device atau perangkat keluaran. Ini merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti oleh user atau pengguna. Contohnya seperti monitor, kemudian ada printer, ada speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage unit atau perangkat penyimpanan. Nah, ini merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Nah, storage unit terbagi menjadi 2, yaitu penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer biasa juga disebut dengan memori utama yang berfungsi sebagai pengingat. Nah, dalam hal ini yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Contohnya seperti RAM atau Random Access Memory, kemudian ada ROM atau Read Access Memory. Nah, dalam penyimpanan sekunder yaitu penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Informasi yang disimpan dapat diambil dan ditransfer pada CPU pada saat yang diperlukan. Contohnya ada banyak teman-teman, ada hard disk, kemudian ada flash disk, ada CD-ROM, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai software, yaitu kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Fungsi dari software yang pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer, kemudian untuk mengatur setiap hardware yang ada pada komputer, kemudian sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware, kemudian sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware.
yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Jenis-jenis software, yang pertama ada application software, yaitu perangkat lunak aplikasi. Software ini mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contohnya seperti Microsoft Word, kemudian Microsoft Access, Microsoft Excel. Nah, kalau di bidang akuntansi biasanya menggunakan Mayop, ada Accurate, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain untuk mengolah data dan presentasi. Yang kedua yaitu ada operating system atau sistem operasi. Nah, sistem operasi ini berfungsi untuk mengkoordinasi tiap komponen dan fungsi komputer. Biasanya seperti Windows, Linux, dan macOS, dan masih banyak lagi teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir ada programming language atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang developer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Contohnya ada banyak teman-teman, seperti Java, Objective, JavaScript, Programming Language, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini ada jenis-jenis lisensi software. Jadi software yang kita gunakan itu ada banyak jenisnya teman-teman, ada yang berbayar, ada yang gratis, kemudian ada yang kita bisa memodifikasinya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa saja sih lisensi-lisensi dari software. Yang pertama ada proprietary software, yaitu software yang berpemilik, sehingga kita jika ingin menggunakannya harus meminta izin kepada yang membuatnya. Kemudian ada commercial software, yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Nah, ini dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software ini. Kemudian ada freeware. Nah, freeware ini jika kita ingin menggunakan tetapi kita tidak bisa memodifikasinya. Kemudian ada public domain, yaitu software yang tidak memiliki hak cipta, jadi kita bebas untuk memodifikasi atau menggunakannya. Kemudian selanjutnya ada shareware, yaitu software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya, jadi kita bisa berbagi software tersebut. Nah, namun jika digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Kemudian ada General Public License atau GNL. Nah, ini ada ketentuan pendistribusiannya teman-teman. Jadi kita bisa mengcopylifkannya, tapi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Kemudian ada open source. Nah, software yang dapat dilihat kode sumbernya. Namun software ini bukan berarti gratis teman-teman. Nah, yang terakhir ada copyleft, yaitu plesetan dari copyright atau bahasa Indonesianya yaitu hak cipta. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.